Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Titin dan Pak Refirman serta teman-teman semua. Pada pembelajaran jarak jauh kali ini, saya akan pertama maju sebagai guru SMA kelas 10 dan mohon maaf atas keterbatasan sumber daya manusia yang saya miliki di rumah saya sehingga saya harus menggunakan boneka sebagai pengganti dari siswa-siswa saya. Baik, izinkanlah saya untuk memperkenalkan keempat murid saya. Nanti keempat murid saya tersebut yang berupa boneka akan dibantu oleh teman saya mendubbing keempat boneka tersebut. Untuk apa? Agar pembelajaran terasa seperti pembelajaran yang sesungguhnya, seperti itu. Baik, di sini murid pertama ada Zaka. Kemudian murid kedua ada Fadil. Murid ketiga Azra, dan murid keempat Najwa. Dan berikut adalah video saya yang berperan sebagai guru kelas 10 SMA. Selamat menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa agar dipermudah dan diperlancar untuk memahami materi kali ini. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sudah Ibu lihat dan kelihatannya sudah masuk semua ya. Kita langsung bisa masuk ke materi selanjutnya. Yang bisa kalian baca di sini adalah sistem klasifikasi makhluk hidup. Benar. Ya, di SMP kalian pernah mempelajari tentang sistem klasifikasi makhluk hidup ini, benar? Nah, Ibu di sini ingin merecall pengetahuan kalian di SMP. Apa sih sebenarnya klasifikasi makhluk hidup tersebut dan apa kaitannya dengan gambar yang ada di presentasi di sini? Baik, apakah ada yang ingin menjawab? Iya, Zaka, silahkan. Menurut saya, gambar tersebut menunjukkan perbedaan jenis dari masing-masing makhluk hidup, Bu. Seperti harimau yang berbeda jenis dengan ikan badut. Baik, jawaban yang cukup bagus, Zaka. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, kenapa sih Zaka bilang harimau berbeda dengan ikan badut? Padahal keduanya sama-sama binatang. Kira-kira adakah yang bisa menjawab? Iya, silahkan Najwa. Karena terdapat perbedaan ukuran badan, perbedaan habitat, dan perbedaan lainnya, Bu. Mungkin itulah yang menyebabkan kedua individu tersebut berbeda jenis. Ya, benar, jawaban Najwa tepat sekali. Karena terdapat perbedaan. Terima kasih Najwa sudah membantu menjawab saya. Nah, jadi perbedaan-perbedaan tersebutlah yang mengakibatkan banyak ragam jenis. Di antara keenam gambar di sini akan kita bahas nanti. Kenapa sih keenam gambar di sini disebut berbeda? Apa saja yang mengakibatkan perbedaan tersebut sehingga mereka berenam ini dikelompokkan dalam kelompok yang berbeda. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang pertama, kompetensi dasar itu memahami prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Dan harus ada indikator pencapaiannya. Ada 4 indikator pencapaian. Yang pertama adalah mengetahui pengertian dan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, memahami prinsip dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, memahami perkembangan sistem klasifikasi kingdom. Dan yang terakhir adalah menyebutkan dan menjelaskan macam-macam kingdom dalam klasifikasi 5 kingdom. Setelah itu, selain itu kita harus tahu nih tujuan pembelajaran kali ini tuh apa sih? Tujuan pembelajarannya itu siswa diharapkan dapat memahami pengertian, tujuan, dan prinsip dasar dari pengklasifikasian makhluk hidup serta dapat menyebutkan macam-macam kingdom yang ada di dalam 5 kingdom. Jadi kalian tidak hanya dituntut untuk mengerti, tapi kalian dituntut untuk memahami. Seperti itu ya.
Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok. Yang namanya tertera di dalam kelompok langsung membentuk kelompok ya. Silakan membentuk kelompok. Baik, setelah pembagian kelompok, Ibu harap kalian bisa berdiskusi dengan kelompok yang kalian nanti masing-masing untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang akan Ibu bagikan. Nah, lembar kerja ini akan Ibu kasih waktu nanti di akhir pelajaran setelah Ibu menjelaskan materi. Ya, nanti kalian akan mengisi lembar kerja ini. Kalian akan mendiskusikannya dengan teman kalian, mengisinya, lalu dikumpulkan. Baik, Ibu bagikan ya. Baik, kita sekarang masuk ke dalam materi. Pengertian klasifikasi. Apa sih klasifikasi itu? Nah, klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, terus ada perbedaan ciri, terus berdasarkan morfologi, fisiologi, anatomi, kemudian cara hidup, tempat hidup, daerah penyebaran, dan sebagainya. Nah, semakin banyak persamaan cirinya, itu semakin dekat kekerabatannya. Jadi sebenarnya fungsinya klasifikasi ini tuh apa sih? Klasifikasi ini tuh berfungsi untuk mengelompokkan makhluk hidup. Yang kita tahu makhluk hidup itu kan beragam sekali ya, sangat beragam. Nah, keberagaman ini dikelompokkan membentuk satu kelompok makhluk hidup yang dekat masing-masing kekerabatannya agar mudah untuk diteliti. Prinsip dasar klasifikasi. Berdasarkan persamaan dan perbedaannya nih, ada 3 prinsip dasarnya, yaitu ada morfologi, ada anatomi, dan ada fisiologi. Nah, morfologi adalah bagian yang tampak dalam luar tubuh, misalkan ada macan, ada singa. Nah, antara macan dan singa dilihat perbedaannya, apakah dia mempunyai bentuk tubuh yang sama atau tidak. Kalau misalkan kita tahu singa itu lebih besar sedikit dibandingkan dengan macan, seperti itu morfologi tubuhnya. Jadi bisa dilihat tuh dari luar, manakah yang lebih besar, manakah yang lebih kecil, seperti itu ya. Baik, yang kedua ada anatominya. Nah, anatomi ini berdasarkan struktur dalam tubuhnya. Misalkan tadi harimau dengan ikan badut dalam tubuhnya itu berbeda dalam sistem pernafasannya. Kalau misalkan ikan badut bernafasnya memakai insang, ya benar. Dan kalau misalkan harimau bernafas memakai paru-paru. Seperti itulah anatomi. Dan yang terakhir ada fisiologi. Nah, fisiologi di sini maksudnya adalah fungsi dari tubuh. Apakah berbeda satu sama lain atau tidak? Seperti misalkan bulu pada hewan beruang dengan bulu pada kucing, itu pasti berbeda fungsinya, walaupun bulu-bulu tersebut fungsi utamanya adalah untuk melindungi bagian tubuh, seperti itu. Iya, bisa dilihat di sini ada gambar. Yang sudah kalian lihat, gambar apa sih itu? Ada gambar 2 klasifikasi kingdom, 3 klasifikasi kingdom, 4 klasifikasi kingdom, dan 5 klasifikasi kingdom, yang terakhir 6 klasifikasi kingdom. Oke, itu tuh apa sih Bu sebenarnya? Nah, ini adalah pembagian klasifikasi makhluk hidup berdasarkan urut waktunya, rentan waktunya. Jadi, tidak langsung 5 klasifikasi kingdom itu diberitahukan dipelajari di dunia. Jadi ada tahap-tahapnya dulu. Kita akan mempelajari yang pertama, sistem 2 kingdom.
ada Plantae, dan ada Animalia. Iya, di sini penemunya adalah Carolus Linnaeus pada tahun 1735. Nah, Carolus Linnaeus ini mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan apa sih si Plantae dan Animalia ini? Dia mengelompokkannya berdasarkan cara membuat makanannya, cara memperoleh makanannya, dan berdasarkan gerakannya. Jika kita tahu, kan tumbuhan hanya diam, ya kan? Tidak bisa bergerak kemana-mana. Jika dia sudah tumbuh di satu tempat, dia akan tetap di sana. Sementara kalau misalkan hewan, dia bergerak aktif. Misalkan kita diam di sini, kita memperhatikan hewan, dia nggak mungkin cuma diam di sana aja. Dia pasti ada pergerakan-pergerakan gitu. Itu berdasarkan pergerakan. Dan yang kedua, berdasarkan memperoleh makanan. Maksudnya apa? Yang kita tahu tanaman dan tanaman atau tumbuhan itu memperoleh makanannya secara mandiri atau autotrof. Dia dapat membuat makanannya sendiri dari mana? Dari hasil fotosintesis, ya benar. Karena dia memiliki zat klorofil. Kalau hewan, dia harus memperoleh makanannya melalui organisme lain. Jadi dia harus memangsa organisme lain. Nah, nanti antara Plantae dan Animalia ini dia akan membentuk suatu rantai makanan seperti itu. Yang kedua, ada sistem 3 kingdom. Nah, penemu sistem 3 kingdom ini adalah Ernest Haeckel. Jadi Ernest Haeckel ini menemukan pada tahun 1866 ya. Nah, dia menambahkan apa? Dia menambahkan Protista. Jadi selain Animalia dan Plantae, dia menambahkan Protista. Berdasarkan apa sih? Jadi Protista ini adalah makhluk yang bisa uniseluler, bisa multiseluler, tapi dia menyerupai hewan dan menyerupai juga binatang gitu. Jadi dia ada yang bisa memperoleh makanan sendiri dan ada juga yang tidak bisa memperoleh makanan sendiri gitu. Nah, dan dia ini merupakan makhluk eukariot seperti itu ya. Eukariot itu yang mempunyai membran inti. Sistem 4 kingdom. Nah, tertambah satu lagi kingdom di tahun 1956. Penemunya adalah Herbert Copeland. Herbert Copeland ini menambahkan apa? Menambahkan kingdom yang bernama Monera, ya, Monera atau bakteri. Nah, kenapa sih bakteri ini ditambahkan sebagai kingdom baru? Karena ternyata Herbert Copeland ini menemukan bahwa ada makhluk hidup uniseluler yang tidak mempunyai membran inti, kemudian dia bisa hidup dan sistem reproduksinya adalah dengan cara membelah diri seperti itu. Jadi sudah mulai terperinci lagi ya, dari mulai tadi cara bergerak, cara memperoleh makanan, sekarang sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini sangat berbeda, makanya Monera ini dikelompokkan menjadi kingdom yang baru seperti itu ya teman-teman. Baik. Sistem 5 kingdom, apakah ada yang tahu? Ini sistem yang paling terkenal yang dipelajari. Siapakah penemu sistem 5 kingdom ini? Ada yang bisa menjawab? Iya, Azra, silahkan. Robert H. Whittaker, Bu. Baik, benar sekali Azra, terima kasih. Jadi Whittaker ini menambahkan apa? Menambahkan fungi. Fungi atau jamur. Kira-kira kenapa sih fungi atau jamur ini dimasukkan dalam klasifikasi baru? Kenapa sih dia gak masuk ke dalam kingdom tumbuhan? Kira-kira ada yang tahu? Ya, Fadil. Menurut buku yang saya baca, Whittaker menambahkan fungi sebagai kingdom baru karena fungi tidak dapat berfotosintesis, Bu. Dan cara fungi mendapatkan makanan yaitu dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup dan kemudian mengambil sari-sari makanan tersebut. Ya, tepat
Tepat sekali jawabannya Fadil. Terima kasih ya Fadil. Jawaban dari Fadil sudah tepat. Dan kita sekarang lanjut ke sistem klasifikasi 6 kingdom. Sistem klasifikasi 6 kingdom ini dikemukakan oleh Carl Woese. Ya. Jadi Carl Woese ini membagi Monera menjadi 2 kingdom lain. Jadi Monera dipecah menjadi 2 kingdom, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Archaebacteria ditambahkan karena menurutnya Archaebacteria adalah bakteri yang dapat bertahan di lingkungan yang ekstrim, seperti lingkungan yang suhu garamnya tinggi atau lingkungan yang mempunyai suhu udara atau temperatur yang tinggi. Oleh karena itulah ditambahkan seperti itu. Baik, sudah selesai penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD sesuai apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silahkan. Baik, teman-teman, untuk pengerjaan LKPD sudah selesai ya. Silahkan dikumpulkan. Ya, terima kasih. Baik, jawabannya sudah cukup bagus. Ini saya baca jawaban dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ya, berdasarkan apa dan kenapa makhluk hidup diklasifikasikan? Ibu ingin mendengar jawabannya. Setelah mendengar penjelasan tadi, pengelompokan makhluk hidup didasarkan atas berbagai faktor, Bu. Misalnya faktor anatomi, fisiologi, dan morfologi. Selain itu, faktor habitat, manfaat organisme, jenis makanan, dan ukuran tubuh pun bisa mendasari pengelompokan makhluk hidup, Bu. Ya, terima kasih banyak. Ya, apakah kelompok 2 ingin menambahkan atau ingin memperkuat jawaban dari kelompok 1 tadi? Silahkan. Iya Bu, faktor yang sudah disebutkan dapat menentukan seberapa dekat kekerabatan makhluk hidup. Contohnya, jika berdasarkan manfaat, maka tumbuhan dapat dibagi menjadi tanaman obat, tanaman hias, dan tanaman pangan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Iya, terima kasih sekali ya Azra telah memperkuat jawaban dari kedua teman kalian yang tadi. Baiklah. Ya, setelah pembelajaran hari ini tentang sistem klasifikasi makhluk hidup, adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan? Kesimpulan apa sih yang didapat sama pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup? Adakah yang ingin memberi kesimpulan? Fadil, silahkan. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yaitu untuk menyederhanakan objek studinya, Bu, sehingga mempermudah kita untuk mempelajari makhluk hidup. Dan pengklasifikasian makhluk hidup mempunyai waktu yang relatif lama untuk mencapai pada hasil klasifikasi yang sekarang kita gunakan, dari mulai 2 kingdom sampai 6 kingdom. Terima kasih banyak Fadil yang sudah bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini. Ya, baik, akan saya tambahkan sedikit ya. Jadi, klasifikasi makhluk hidup itu dibutuhkan untuk mengetahui kekerabatan mana yang paling dekat dengan organisme satu dengan yang lain. Sehingga hal tersebut bisa memudahkan penelitian, riset, dan pengembangan yang akan dilakukan oleh ilmuwan seperti kita gitu. Dan juga untuk menyederhanakan apa? Menyederhanakan agar sistem yang banyak tersebut akan terlihat mudah gitu. Intinya adalah memudahkan dan menyederhanakan, seperti itu ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, materi kali ini mungkin sudah cukup. Ibu akan ingatkan kembali untuk membaca-baca. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa saja. Kita akan membahas kunci determinasi. Terus ada kladogram. Kemudian ada sistem klasifikasi yaitu takson dan binominal nomenklatur. Mohon materi tersebut dibaca dan akan ada review materi tersebut sebelum pelajaran kita dimulai minggu depan. Baik,
Ibu akhiri dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Dan terima kasih kepada Bu Titin dan Pak Firman yang sudah memaklumi kekurangan-kekurangan dalam video saya. Saya tahu banyak sekali. Tetapi terima kasih atas apresiasinya dan terima kasih juga teman-teman yang sudah membantu dalam pembuatan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.